Untuk live malam ini tentang Ramadan, Lebaran, dan manajemen keajaiban. Ramadan sebentar lagi akan berakhir dan kita akan memasuki hari raya, hari kemenangan. Tapi izinkan saya bertanya satu hal yang sederhana saja. Apakah yang berubah hanya waktu? Sudahkah kita melihat Ramadan tahun lalu dan Ramadan tahun ini? Masihkah kita menggunakan kendaraan yang sama? Masihkah kita menggunakan baju yang sama? Atau masihkah ada orang-orang yang kita sayangi hadir di saat nanti Lebaran di situasi yang sama? Apakah yang berubah hanya waktu? Itu satu pertanyaan yang tidak bisa kita hindari. Atau diri kita juga ikut berubah. Ramadan sejatinya bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga. Setiap dari kita yang terlalu bergembira saat beduk dikumandangkan, saat azan maghrib dikumandangkan, sepertinya harus wajib mempertanyakan, benarkah saya sudah berpuasa? Ia adalah proses yang menaikkan kesadaran. Selama sebulan penuh kita dilatih, digaungkan untuk menahan emosi, menjaga pikiran, memperbaiki niat, dan mendekatkan diri kepada Allah tanpa kita sadari. Itulah sebenarnya proses manajemen keajaiban. Ramadan adalah salah satu metodologi. Ramadan adalah manajemen yang mengelola hatimu, mengelola batin menjadi pribadi yang baru. Ia lahir ketika hati menjadi lebih bersih, pikiran menjadi lebih jernih, dan niat menjadi lebih tulus. Adakah yang setiap malam membaca niat puasa tidak tulus, lalu kemudian siang harinya menjalankannya dengan dongkol? Jika ada, maka ada sesuatu yang belum tersinkronisasi antara niat dan hatimu. Ramadan adalah momen di mana frekuensi hidup kita dituning ulang, dikalibrasi ulang. Kita lebih mudah untuk bersabar. Entah kenapa ketika Ramadan sepertinya menahan emosi itu menjadi bagian dari ibadah yang nilainya luar biasa, yang pahalanya itu membius kita. Kita menjadi lebih ringan untuk bersyukur. Kita merasa lebih dekat dengan Tuhan. Dan di titik itu sebenarnya keajaiban mulai terjadi. Namun pertanyaannya sekarang, apakah frekuensi itu akan kita jaga setelah Ramadan? Ataukah kita kembali kepada pola yang lama? Sudahkah kita menemukan feel-nya? Ada sesuatu, satu metode, satu manajemen yang sudah kita rasakan selama bulan suci Ramadan ini. Karena sejatinya hari raya bukanlah akhir dari perjalanan. Benar-benar bukan akhir perjalanan. Itu adalah momen pertama. Apakah kita mampu mempertahankannya? Itu adalah setar awal. Apakah kita bisa mempertahankannya? Mempertahankan kesadaran yang sudah kita bangun. Sadar akan berniat baik, sadar akan mudah bersyukur, sadar akan menahan emosi, dan sadar untuk mengendalikan diri. Manajemen keajaiban mengajarkan kita satu hal yang penting. Hidup tidak berubah karena hanya momentum saja, tapi karena kesadaran diri yang kita jaga setiap hari. Kalau selama Ramadan kita lebih bersabar, lebih ikhlas, lebih tenang, maka sebenarnya kita sudah membuktikannya.
bahwa kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Tinggal satu lagi, menjadikan habit tersebut sebuah kebiasaan, bukan sebuah musiman. Di hari raya nanti, ketika saling memaafkan, sebenarnya kita sedang melepaskan energi lama dalam diri kita. Bagi Anda yang mempunyai masalah dengan seseorang, dan entah kenapa di bulan Ramadan ini, atau tepatnya di hari raya Id nanti, tidak ada perasaan dendam, tidak ada perasaan galau, tidak ada perasaan berat untuk memaafkan orang tersebut yang jelas-jelas menyakitimu, mendolimimu, maka disitulah pelepasan sesungguhnya, hadiah dari 30 harimu berpuasa dan menghambakan diri dengan baik kepada Tuhan yang memerintahkan, yang memberikan kita petunjuk untuk melepaskan diri. Sebenarnya kita sedang melepaskan energi lama dalam diri kita, dan disitulah ruang terbuka yang baru untuk rezeki yang lebih baik, untuk hubungan yang lebih sehat, dan hidup yang lebih bermakna. Jadi jangan biarkan Ramadan hanya menjadi sebuah rutinitas dan kumpulan dari database kenangan saja, tapi menjadi titik awal baru, hidup baru, pribadi yang baru. Karena kewajiban itu bukan untuk menunggu waktu tertentu. Ia hadir setiap hari bagi mereka yang menjaga kesadarannya. Saya secara pribadi dari manajemen buku keajaiban, manajemen keajaiban mengucapkan selamat menyambut hari raya. Semoga kita bukan kembali suci, tapi kita juga kembali sadar. Ramadan melatih kita menjadi lebih baik. Lebaran menguji kita apakah kita bisa tetap seperti itu. Keajaiban bukan datang di hari tertentu, tapi keajaiban akan muncul ketika kita siap untuk berkepribadian yang baru. Sahabat-sahabat, untuk Ramadan kali ini, temukan sesuatu yang beda yang kamu dapatkan, benar-benar yang kamu dapatkan dari perjalanan panjang spiritual. 30 hari bukanlah waktu yang singkat, tetapi 30 hari boleh jadi tidak akan menjadi buah apapun. Pribadi yang baru siap menantimu. Lepaskan dirimu dari egoisme. Lepaskan dirimu dari kebrutalan imajinasimu yang menghantarkanmu pada perbuatan yang tidak diinginkan. Selalu menjadi pribadi yang baik, selalu berusaha menjadi yang terbaik, karena yang terbaik itu adalah sifat. Yang terbaik bukanlah keadaan. Terbaik menjadi habit, menjadi kebiasaan yang bisa kamu lakukan di setiap waktu, mulai saat ini dan selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa terakhir, dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Hari Raya, silakan merayakan kesadaran baru dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekaligus tadi saya ambil untuk rekaman ya, untuk konten berikutnya. Mohon maaf tadi belum sempat menyapa satu-satu. Ini ada dari Pak Bani ya. Bang Bani menanya, Sidki mana sepertinya tidur di masjid. Tadi ada juga dari guru saya, Bang Muradi, selamat malam. Mohon maaf Bang, baru menyapa. Sehat selalu abangku, apakah sudah balik dari Papua Bang? Berkah berlimpah ruah. Sehat selalu untuk abang dan keluarga, ilmunya selalu terbawa sampai dengan sekarang. Pak Robi selamat bergabung, Pak Nastar, Pak Kilodong, Mas Nawan, Mbak Nur,
kemudian Tos, Mas Reif Usman, Mas Yanto, Mas Ato, Mas Fahmi, Mas Kanda, Mas Sutipio, Mas Edi, Mas Barkop, Mas Slow Motion, Mas Edi Dakas, Mas Nanang, Mas Bangsawan, Mas Indra, Mas Ari Widiata, Mas Sumarsono, aduh banyak sekali, Mas Nuri, Mas Ami Wibowo, Mas Sinarapan. Mohon maaf tidak bisa terbaca satu-satu. Terima kasih, terima kasih. Kawan-kawan sekalian yang sudah bergabung, terima kasih malam ini menemani malam-malam saya. Malam ini saya tidak melakukan editing buku manajemen keajaiban karena besok persiapan perjalanan panjang ke Sukabumi, kemudian baru ke Jawa. Oke, ini saya close dulu ya. Nanti saya masuk lagi supaya nanti rekamannya tidak kepanjangan.